Karena bahkan teknik penyebarannya pun menggunakan budaya, otomatis dari situ bisa disimpulkan kalau budaya dan agama itu bisa bersinergi. Hello Thinkers, welcome to White Space. Bersama saya Hana. Kali ini saya ditemani Natasha. Boleh perkenalkan diri kamu? Halo Thinkers, perkenalkan nama saya Natasha Gwendlyn, saya berasal dari Sekolah Kristen Gloria 2. Saya sekarang ada di kelas 11, dan hari ini saya sangat senang bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Hana di sini. Oke, kali ini kita bahas tentang budaya lokal ya. Budaya ini sendiri itu sebagai pembentuk jati diri kita, sebagai pembeda dari budaya-budaya lain, dari bangsa-bangsa lain. Tapi makin lama budaya ini makin abstrak, makin kompleks karena terjadi asimilasi dan akulturasi ya kan? Iya. Contohnya tuh gara-gara efek globalisasi juga. Mungkin Natasha bisa kasih contoh deh, efek globalisasi pada budaya lokal. Menurut saya sendiri, banyak banget hal-hal yang disebabkan sama globalisasi ini. Contohnya, sekarang banyak banget budaya-budaya di Indonesia yang tercampur sama budaya-budaya asing, sama budaya-budaya luar. Dari itu terjadi asimilasi. Nah, asimilasi ini kan proses di mana penggabungan dua budaya, ketika dua budaya itu bergabung jadi satu dan menciptakan budaya baru. Dan dari situ menciptakan budaya baru, sehingga orang-orang itu identitasnya itu berubah-ubah. Sehingga dia tidak bisa memiliki identitas yang fix dari dulu sampai sekarang itu tetap itu. Semakin lama terus berubah, terus berubah, terus berubah. Jadi menciptakan budaya baru, budaya baru, budaya baru, sehingga berubah semuanya. Ini menurut saya, efek globalisasi ini berdampak ke identitas orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan orang-orang Indonesia pun budayanya kan semuanya berbeda-beda dan semuanya itu udah dicampur sama budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yes, dan makin lama di era kita ini budaya lokal makin tergerus kan? Ya, Karena contohnya Korean Wave, westernisasi. Nah, kita sebagai generasi muda ini gimana cara menyikapinya? Kalau menurut Natasha? kalau menurut saya sendiri, gak apa-apa untuk suka, untuk menikmati semua budaya-budaya luar itu, tapi gak boleh menghilangkan budaya-budaya lokal kita. Jadi tidak boleh sampai menggantikan budaya-budaya lokal kita itu. Saya sendiri sebagai penikmat K-wave dan westernisasi itu sendiri. Cuman di satu sisi saya juga masih menikmati budaya-budaya lokal. Jadi misal saya masih menggunakan batik untuk acara-acara tertentu. Saya masih suka mempelajari dan mencari tahu budaya-budaya ada di Indonesia. Juga ada beberapa pelajaran yang menuntut saya untuk mempelajari dan membuat saya penasaran dengan budaya-budaya itu. Jadi menurut saya sendiri, sebagai seorang generasi muda, tidak apa-apa untuk menikmati budaya-budaya asing, tapi tidak boleh sampai menghilangkan budaya-budaya lokal yang ada. Kita memang harus pinter milah-milah Iya. budaya yang masuk dan kita bisa mengeruk keuntungan atau pinter-pinternya kita lah cara kita menggunakan tren itu untuk Jadi kita harus bisa milih yang mana yang harus diserap dan mana yang enggak. Jadi yes, dipilih-pilih supaya budaya lokalnya tuh bisa tetap terjaga. kita bisa juga menerapkan local genius, local knowledge, sama local wise gitu. Yes. Yes, itu termasuk ancaman dari luar ya, eksternal. Kalau internalnya nih, misalnya budaya nggak bisa bersinergi sama agama. Tapi Pernah melihat nggak atau pernah tahu contoh-contoh budaya nggak bisa bersinergi sama agama? Kalau di lingkungan soalnya ada. kalau di lingkungan saya sendiri enggak, tapi saya boleh memberikan dua perspektif mungkin. Ya, boleh banget. Jadi saya melihat secara dua perspektif. Kalau kita lihat sendiri, mungkin mayoritas masyarakat di Indonesia ini kan beragama Muslim atau Islam. Nah, kedatangan agama Muslim atau Islam ini kan dicampur dengan budaya yang ada. Otomatis bisa dibilang kalau budaya lokal itu ada sebelum adanya kedatangan agama-agama yang masuk ke Indonesia. Bisa dibilang dari situ, saya kurang setuju dengan adanya budaya yang tidak bisa bersinergi dengan agama. Karena kedua hal tersebut seharusnya bisa sejalan. Bukan malah tidak bisa bersinergi. Karena bahkan teknik penyebarannya pun menggunakan budaya, otomatis dari situ bisa disimpulkan kalau budaya dan agama itu bisa bersinergi. Namun memang di satu sisi, kalau kita lihat di agama lain, sebagai contohnya agama Konghucu, yang budayanya itu menggunakan budaya Chinese, itu mungkin tidak bisa bersinergi dengan budaya yang ada di Indonesia, karena benar-benar berbeda. Namun dari hal tersebut, meskipun berbeda, namun tetap bisa bersinergi, karena ada beberapa hal yang seperti contohnya ada Masjid Cengho. Itu kan juga, Masjid Cengho itu kan gabungan antara agama Muslim
dan juga Konghucu. Namun di situ juga ada budaya-budaya Indonesia di dalam masjid itu. Jadi saya bilang, kalau saya bisa bilang itu mungkin saya kurang setuju dengan hal itu. Memang memang mungkin bisa terlihat kalau mereka tidak bisa bersinergi, tapi di satu sisi sebenarnya mereka tuh sejalan. Iya, karena budaya dan agama sendiri ini punya hubungan yang kompleks dan erat ya. Kayak misalnya bukan contoh di dalam negeri, kayak agama Katolik sama budaya Roma Italia. Itu kan mereka budayanya Gabung. Sangat jadi budaya sama agama itu memang punya hubungan yang kompleks. Jadi dari situ bisa disimpulkan kalau sebenarnya bisa, tergantung orangnya aja yang menyatukan agama dan budaya tersebut. Iya. Ini mirip-mirip nggak sih sama primordialisme, orang yang fanatik sama Budaya budayanya mereka. sendiri. Kalau Kalau yang nggak bisa bersinergi sama agama ini kan karena mereka fanatik sama agama ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau primordialisme itu kan mereka berpegang teguh dan mengagung-agungkan budaya yang mereka anut sejak kecil, yaitu budaya turun-temurun itu sendiri. Cuma di satu sisi, saya merasa bahwa kedua hal ini nggak berkaitan. Mungkin tidak bisa bersinergi dan mengagung-agungkan dan melebih-lebihkan budaya yang mereka anut ini, itu menurut saya nggak sama, nggak bisa dianggap mereka berdua ini berkaitan gitu. Jadi menurut saya itu kalau misal primordialisme, itu orang itu terlalu fanatik, bisa dibilang terlalu mencintai budaya yang mereka anut. Tapi kalau misal tidak bisa bersinergi, itu kan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyatu, tidak bisa bergabung atau nggak bisa gabung. Sesuatu yang kaku dan fanatik itu emang nggak sehat nggak sih? Dasarnya emang nggak sehat sih, Kak. Jadi kalau misal sesuatu yang fanatik, mereka tuh contohnya budaya itu sendiri kayak ya bisa dibilang primordialisme ini. Dia itu kan fanatik dengan budaya yang mereka anut sejak kecil atau bisa dibilang budaya turun-temurun mereka. Dan kalau mereka fanatik, mereka pasti mentingin kepentingan budaya mereka sendiri. Jadi kayak mau menangnya sendiri lah, bisa dibilang kayak bahasa santai. Terus mereka itu jadi susah berkembang, jadi menghambat, kalau istilahnya menghambat modernisasi. Karena mereka mau nge-stuck di situ terus, nggak mau berkembang. Lebih baik kita tuh memperluas wawasan kita dari kualitas peers kita. Bisa belajar juga dari budaya-budaya lain atau bisa menerima lebih tepatnya. Yes, menerima budaya-budaya lain daripada nge-stuck ya. Tapi kita harus bisa ngehargain orang yang memang gak mau berkembang, kayak dia mau nge-stuck di situ harus kita hargain juga sih. Lebih tepatnya kalau kita sih lebih menerima kalau mereka mau berkembang ya nggak apa-apa, kalau misal enggak ya udah. Jadi kayak dia mau ya sudah. Dia mau tetap memegang teguh sama adatnya itu harus kita hargain juga. Tapi lebih tepatnya sih mereka nggak apa-apa buat stay dengan budaya yang mereka anut sekarang. Tapi kalau misal mereka sampai mengagung-agungkan, mereka sampai ajak orang buat, ayo budayaku paling bener loh, kayak gitu-gitu, menurut saya itu sudah salah. Kalau Natasha sering lihat nih di medsos yang lagi rame, ini ada isu Jawa sentris. Gara-gara ada logo halal, ini desainnya Gunungan Jawa, terus ada lagi nih logo G20 kalau Natasha udah lihat. Itu menurut Natasha itu memang bentuk Jawa sentris atau cuma spekulasi masyarakat aja? Untuk ini saya coba ngelihat dari perspektif saya ya, saya ngasih perspektif aja. Kalau menurut saya Jawa sentris itu sudah ada bahkan di era presiden yang lama atau bisa iya presiden terdahulu. Justru malah lebih kuat di sana. Lebih jauh lagi di belakangnya lagi itu dulu ada ekspansi kerajaan Majapahit. Nah, di situ udah aksen-aksen budaya Jawa itu udah kuat banget di Indonesia. Terus ditambah lagi pemerintahannya Soeharto nih, waktu pemerintahan Soeharto, pembangunan Indonesia itu emang kuatnya di Jawa. Dibentuknya emang Jawa sentris. Mulai dari pembentukan menteri-menteri, pejabat itu dipilihnya orang-orang Jawa. Habis itu kayak istilah-istilah di Indonesia kayak misalnya panggilan kan juga. Oh iya, kayak di Betawi aja, di Jakarta aja yang basicnya Betawi, panggilannya Mas Mbak. Yang mana Betawi sendiri panggilannya kan Abang None. Iya. Jadi makanya malah Jawa. Tapi itu juga bentuk Jawa sentris juga ya. Iya. Tapi menurut saya sendiri kalau pasti kan pemerintah tuh pasti banyak pertimbangannya. Alasan mereka mau membangun di Jawa kenapa? Alasan kenapa kok mereka milih Jawa sebagai pusat pemerintahan itu kan pasti ada alasannya, Kak. Mungkin terlihat Jawa sentris, cuma menurut saya ya memang terlihat seperti itu, kenyataan seperti itu. Cuman nggak bisa nyalahin 100% kalau itu Jawa sentris. Pasti kan juga banyak pertimbangan yang dilakukan sama pemerintah.
Tapi kalau untuk logo, itu memang terlihat Jawa banget dan mungkin aja referensi dari yang pencipta logo itu lebih ke Jawa, Yes, ya kan? semuanya balik ke referensi. Jadi yang menurut yang udah aku amati nih ya, berdasarkan yang aku amati, pertama, itu karena faktor arus pemerintahannya tadi yang kita bahas. Kan pusat pemerintahan kita tuh di Jawa. Itu juga jadi salah satu faktornya kenapa desainnya banyak yang pakai Pakai Jawa. aksen Jawa. Dan kedua, di di Zaman di luar negeri, di internasional, Jawa itu udah jadi kayak wajahnya Indonesia, kayak batik, segala macem. banyak Itu banget budaya Jawa yang dikenal iya, sama orang luar. udah jadi perwakilan identitasnya Indonesia. Jadi kayak daripada repot-repot bikin wajah baru, mereka pengen yang simple, terus mereka pakai lagi nih wajah ini. Terus yang ketiga, kayak yang kamu bahas tadi, referensi. Balik lagi ke referensi, kayak misalnya si pembuat logonya tadi, dia itu tumbuh di lingkungan kultur Jawa. Jadi otomatis di otaknya kan terpola Idenya ya. Jawa. Oke, terpola di otaknya kultur-kultur Jawa, referensi-referensi Jawa. Otomatis dia waktu bikin desain itu yang kepikir ya referensinya dia Jawa. itu tadi. Tapi Kayak pasti misalnya oh aku disuruh bikin logo G20 ini. Terus filosofi-filosofi yang matching nih sama yang mau dia sampaikan lewat logo. Ini kepikirannya nih lewat Gunung Jawa, akhirnya dia pakai Gunung mungkin Jawa. filosofinya cocok dan sejalan, makanya orang penciptanya tuh membuat dengan model Jawa. Bisa juga karena bisa aja penciptanya tuh bikin beberapa tipe. Pasti kan seorang desainer itu nggak mungkin bikin satu jenis aja. Pasti bikin beberapa referensi yang pasti dipilih salah satu. Mungkin dari pihak pemerintahan juga lebih cocok ke yang Jawa. Mungkin aja bisa Balik lagi kayak ke poin yang kedua ya. Iya. Males-males Males kayak nih, males ya udahlah, gini aja, ini daripada udah identitasnya kok. udah Tapi kan pemerintah juga berusaha menghilangkan adanya persepsi Jawa sentris ini kan, Kak? iya dari Pemindah. langkah pemindahan pusat Pemindahan ibu kota. pemerintahan. Dari situ kan masyarakat tuh pasti bisa mikir, oh semuanya lo nggak di Jawa. Ini aja ibu kotanya bahkan dipindah di luar Jawa. Jadi bisa dibilang kayak supaya menghilangkan pemikiran Jawa sentris itu dipindahlah ini ibu kotanya. Siapa tahu juga dari dipindahnya ibu kota ini bisa nambah dan mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke luar negeri juga. Natasha pernah denger nggak istilah third culture kit, TCK? Tahu, pernah. Tahu. Familiar sama kata-katanya. Boleh kasih gambaran nggak yang Natasha tahu deh? Oke. Kalau menurut pendapat saya pribadi, culture kit itu kondisi di mana satu anak itu menganut 3 budaya. Jadi dia tuh mempelajari 3 budaya. Jadi misal menyerap 3 budaya yang berbeda. Jadi ayah ibunya memiliki budaya yang berbeda, terus anaknya ini juga punya budaya yang berbeda sama orang tuanya ini. Contohnya tuh kayak bapaknya orang Australia, ibunya orang Jepang, terus anaknya besar di Indonesia. Nah, dia otomatis menyerap budaya yang dari ayahnya, ibunya, Terus dan juga menyerap tempat dia sendiri. tempat dia tumbuh juga. Tapi dari kebinekaan Indonesia ini nggak perlu konteks internasional juga nggak sih? Bisa. Bisa kayak misalnya bapaknya Bali, ibunya NTT. Itu Bisa. kan banyak banget di Terus Indonesia. anaknya besar di Surabaya itu termasuk TCK. Iya. Oke, dari pembahasan TCK tadi, ada nggak sih sisi positif yang bisa kita ambil dari yang bukan anak TCK? Banyak sih yang bisa aku pelajarin dari mereka. Pertama, mereka itu bisa gampang buat adaptasi di tempat atau lingkungan baru. Jadi mereka itu karena menyerap banyak banget budaya-budaya baru, jadi otomatis mereka itu gampang buat mempelajari budaya-budaya baru di tempat-tempat baru juga. Jadi misal mereka pergi ke luar negeri, mereka tuh gampang buat menyerap budaya-budaya yang ada di sana. Jadi mereka bisa dengan mudah mempelajari budaya-budaya itu. Terus yang kedua, mereka juga nggak punya sikap diskriminasi sama orang-orang lain. Mereka lebih open up sama diversity. Soalnya juga anggapannya mereka budaya-budaya mereka terima dan mereka serap itu berbeda-beda. Otomatis nantinya juga mereka di orang-orang lain mereka juga bersikapnya, oh berbeda tuh loh normal. Soalnya mereka punya mindset kalau di keluargaku aja berbeda-beda budaya. Pasti di orang lain juga pasti lebih berbeda-beda lagi dan bervariasi lagi. Ya, kita harus pinter-pinter belajar dan beradaptasi sama lingkungan yang heterogen ya. Makin termix kultur-kultur yang ada di diri kita tuh yang kita pelajari gitu makin kaya wawasan kita. Makin banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga, bisa kita serap ke kehidupan sehari-hari juga.
Oke, menarik banget pembahasan kita kali ini. Thank you udah meluangkan waktunya untuk berbagi insight buat Thinkers. Thank you juga Kak kesempatannya bisa di sini, bisa berbagi juga. Thank you sudah nonton White Space kali ini. Sampai jumpa di White Space selanjutnya. Bye bye.